Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyah wal jihati az-zamani wal makan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Ayah Sofia bersama saya Nirokharnisa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan live streaming rutin pekanan bersama Ustadz Ahmad Kainama. Dan tema yang kita usung pada malam hari ini yakni sayembara bikin kaget, tunjukkan di mana Bible menyampaikan Trinitas. Nah, untuk mengusung tema ini kita akan mendapatkan ilmu bersama-sama, ilmu Kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama. Namun sebelum itu kami pertegas kembali, ini adalah live streaming untuk menambah ilmu bersama, berdiskusi bersama. Jadi jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung saja chat di live chat kita, kemudian insya Allah akan saya bantu baca dan dijawab oleh Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini insya Allah. Baik, apakah sudah siap untuk menerima ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kita semua? Langsung saja mari kita sambut bersama-sama. Di sini telah hadir Tuan Guru kita, narasumber kita yang sangat hebat, ada Ustadz Ahmad Kainama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sangat hebat lah. Hebat. Kita nyantai aja. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Waalaikumsalam malam hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, yang penting itu aja. Dan juga kiranya demikian pula di Ayah Sofia dan juga seluruh pemirsa serta pencinta Ayah Sofia Channel. Allah sayang, Allah berkahi, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini keren karena saya melihat Ustadz memakai kaos. Wah, teman-teman ini belum tahu ini kaos apa ini Ustadz? Ya. Wow. Nah, ini kaosnya. Keren. Ayah Sofia Mu'alaf Center. Demikian. Barakallah. Alhamdulillah. Cocok Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini kita mengadakan live streaming kembali Ustadz. Dan Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Tema yang kita usung pada malam hari ini yakni sayembara bikin kaget, tunjukkan di mana Bible menyampaikan Trinitas. Bersama Ustadz Ahmad Kainama. Nah, namun sebelum itu, mari kita sapa-sapa dulu Ustadz, sahabat Ayah Sofia yang menonton live streaming kita pada malam hari ini. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, coba saya pingin tahu ini, sahabat ini berada di kota mana saja mendengarkan live streaming rutin pekanan Ustadz Ahmad Kainama. Coba chat di live chat, saya bantu baca. Wah, dari mana aja ini yang hadir ya? Salam cerdas. Assalamualaikum, Jerry dari Sumatera Barat, nyimak Ustadz Kay. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, barakallah Bung Jerry, barakallah, sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Lebak Bulus, Jaksel hadir. Lebak Bulus, oke. Semarang. Setelah Sumatera Barat, Lebak Bulus, oke. Semarang, Cikarang, Solo, Semarang, Purwakarta, Cikarang, Solo, Purwakarta, semuanya Medan, disayang Allah. Malang, Medan, Horas, Malang. Cikarang Ya, Barat, semua. Ya, siap. Kalsel, Solo, Medan, Kalimantan Riau. Selatan, Riau. Allahu Akbar. Siap. Barakallah. Sehat semua disayang Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Taiwan hadir. Taiwan. Wah, barakallah Taiwan. Alhamdulillah. Di Barakallah. setiap live streaming itu kita ada hadir dari luar negeri ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Garut, Bone, Sulawesi Selatan hadir. Bone, Banten, Sulawesi Selatan, barakallah. Ya, Banten, Kalimantan Barat, assalamualaikum. gak mau ketinggalan. Kalimantan Barat. Oke, Allah sayang, Allah Lampung, berkahi. Padang. Lampung, Ini Padang. sudah mewakili semua ini, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terwakili semua, barakallah. Gorontalo, oke, barakallah. Barakallah semuanya, terima kasih yang sudah memberitahukan kepada kita semua hadir dari kota mana saja. Alhamdulillah semuanya sehat ya insya Allah. Alhamdulillah kita di sini dan Ustadz Ahmad Kainama
Semoga sehat juga. Baik Ustadz, tema yang kita usung pada malam hari ini yakni sayembara bikin kaget. Tunjukkan di mana Bible menyampaikan Trinitas. Wah, sayembara beneran ini ya Ustadz. Begini, sebelum saya buka dan masuk ke tema, begini. Kalau kata sayembara itu tidak bisa dipakai sayembara itu. Kecuali ada hadiahnya. Saya mau tanya sekarang. Ayah Sofia bilang ini sayembara. Ada hadiahnya nggak? Iya dong. Yeah. Konsekuensinya ketika kata sayembara itu disematkan, harus ada hadiahnya. Saya mau tanya dulu, silakan koordinasi. Ada hadiahnya nggak? Gitu. Apapun bentuknya, yang penting ada hadiah nggak? Gitu. Ini berat ini mahal ini soalnya ilmunya. Jadi sayembara hadiahnya juga harus mahal dong. Baik, saya koordinasikan langsung sama Ustadz Ipung dulu ya Ustadz. Oke. Begini, baik, saya yakin Ustadz Ipung juga tidak sembarangan memberikan judul tema. Ketika ada sayembara, maka sudah pasti disiapkan hadiahnya. Dan hadiahnya ini sangat besar. Kenapa? Karena ini menyangkut hal yang sangat mendasar. Ya, hal yang sangat ya pokoknya fondasional gitu. Sesuatu yang sangat fundamental. Jadi ini mahal sekali ini, ya. Saya mau bilang tolong sampaikan sama Ustadz Ipung. Sayembara ini dibuka untuk orang yang bisa menunjukkan apa Ustazah? Tunjukkan di mana Bible menyampaikan Trinitas. Saya bisa. Ayo. Bukan cuma satu, banyak. Ayo. Paling tidak ada selusin ayat, 12 ayat. Iya, benar. Cuma dari selusin itu saya lihat dulu ya. Ada 1, 2, 3, 6 penjelasan karena yang lainnya itu 5 ya, yang di sini 5. Karena yang 7-nya itu 6 dan 7 itu adalah tulisan Saulus dari Tarsus. Jadi saya nggak mau pakai. Kalau dibilang ini sayembara, siapa yang bisa menunjukkan ayat Trinitas dalam Bible? Kayak nama bisa sini, orang pertama nih, sini mana hadiahnya? Baik, sudah dimulai Ustazah. Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya Ustazah. Alhamdulillah, baik. Tepat dulu Ustaz. Hari ini siapa yang bantu saya Ustaz? Ustaz Dani, Ustazah. karena Ustaz Arin Ustaz ke Jakarta. Oh, Ustaz Arin ke Jakarta, Allahu Akbar. Ya baik, Ustaz Arin sehat-sehat. Dan Ustaz Dani, aku mengucapkan banyak terima kasih karena Ustaz Dani selalu temani aku dan kawal aku dengan membuka apa data yang aku haturkan. Karena begitu banyak masih saudara kita yang mengirimkan di live chat. Saya nggak lihat live chat. Orang yang bilang sama saya nggak pernah lihat baca live chat. Saya nggak punya waktu untuk baca live chat dari saudara Kristen. Kalaupun saya baca, itu saya dibacakan. Kalaupun saya tahu maksudnya. Kalaupun saya tahu, saya dibacakan oleh orang. Ada salam dari ini. Waalaikumsalam. Allah sayang, Allah berkahi saudaraku muslimin wal muslimat. Tapi kalau yang Kristen saya merasa tidak punya urgensi untuk membaca itu, apalagi mengetahuinya dan membahasnya. Tidak urgen gitu. Ada yang bilang gini, umat Islam mau saja dibodohi dan gampang dibodohi oleh Kainama si dungu itu. Ada, saya masih ingat ya. Umat Islam mau saja dan gampang dibodohi oleh Kainama si dungu itu. Saya mau bilang begini, ini ada Ustadz Dani. Para pemirsa atau para penonton live streaming malam ini di channel Ayah Sofia. Saudaraku yang Kristen, kalau yang Muslim enggak. Karena yang Muslim walaupun dia tidak sepaham dengan aku, dengan Kainama, tapi paling tidak yang Muslim ini meriset apa yang Kainama sampaikan. Kalau orang Kristen tidak pernah riset, yang ada cuma maki aja. Kainama bodoh, dungu, penipu, umat Islam dibodohi, ditipu. Itu aja isinya. Tidak pernah argumen dipatahkan dengan argumen gitu. Yang ada malah argumen
dibalik serang dengan sentimen. Aku mau bilang begini, Ustadz Dani, kenapa Kainama selalu kalau naik YouTube dengan Ayah Sofia channel, Kainama selalu tanya, siapa yang bantu Kainama ini malam ini? Oh, Ustadz ini, Ustadz ini. Nah, silahkan kepada saudara-saudaraku Kristen, ya, yang suka maki-maki Kainama dan maki-maki Ayah Sofia, Anda minta tolong kepada Ustadz Dani atau Ustadz Arin untuk merefresh gitu. Itu yang dijadikan bahan, ya, bukan cuma makian. Demikian Ustazah. Ustadz Dani, Allah sayang, Allah berkahi. Alhamdulillah. Ya, baik, kita mulai ya, Ustazah. Baik, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi ustazah yang semangat? Mestinya saya yang semangat, kan saya dapat hadiah itu sayembara. Orang pertama ini. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila ladina amanu wa aminus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil sabr. Sadaqallah, sadaqallah, wa sadaqallahul adzim. Wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustaz Zaniru, Ustaz Dani, dan para ustaz dan ustazahku di Ayah Sofia Channel, para pemirsa, akhi wal ukhti, ustaz wal ustazah, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Ketika Kainama selalu diajak bercakap-cakap dengan orang atau channel YouTube atau para ustadz atau siapapun atau jamaah masjid tentang kristologi, itu memang yang Kainama kuasai. Di Islam itu berikanlah pekerjaan kepada yang mengerti. Gitu. Nah, insya Allah Kainama ada 1-2 hal yang mengerti. Kalaupun Kainama tidak tahu, Kainama bilang tidak tahu. Kainama tidak pernah so tahu, insya Allah. Apabila ada pertanyaan yang Kainama tidak tahu, baik aku simpan dulu ya. Aku cari sumbernya yang valid. Atau kalau menyangkut ilmu Islam, insya Allah aku tanya kepada para tuan guruku. Sekali lagi, tuan guruku selama ini tempat aku mengadu itu adalah pertama Ustadz Anwar Sujana, Ustadz Profesor Kamil, Ustadz Profesor Umar Magda, dan yang belakangan ini sedang dekat sama Kainama adalah Kainama tanya terus itu Ustadz Dr. Anwar Lutfi. Jadi insya Allah kalaupun Kainama tidak tahu, Kainama bilang tidak tahu. Ya insya Allah. Maka itu Kainama selalu dibantu oleh Ustadz Dani di sini di Ayah Sofia Channel untuk memperlihatkan data sebagai dasar penyampaian Kainama. Ustadz Dani, insya Allah boleh buka Google kosong. Trinitas dalam Bible. Langsung, ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Kainama tunjukkan. Jadi Kainama tadi udah minta hadiah. Maka itu Kainama tunjukkan. 1 spasi Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada nggak Trinitas? Ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Oke, baik. Ustazah, minta maaf. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Boleh dibacakan, Ustazah? Boleh, Ustaz. 1 Syukran. Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, itu dia. Trinitas kan itu. Bapa, Firman. Firman menjelma menjadi anak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada. Ya, Ustadz Dani, di sebelah kiri itu ada tulisan biru pencarian khusus, di bawahnya tafsiran dan garis miring catatan. Diklik, Ustadz Dani. Syukran. Ya. Lalu ada kotak kosong,
Tafsir di bawahnya di sebelah kanan tuh ada, di atas. Ya, kan ada tafsir, lalu ada kotak kosong. Kotak kosongnya itu di sebelahnya ada tulisan cari, diketik di situ Ustadz Dani. Syukran. 1 Yohanes 5:7. Ya. Syukran. Ustadz. Baik. Boleh geser ke bawah Ustadz Dani. Geser ke bawah. Terus. Loh kok habis? Oh, kurang titik 2 Ustadz Dani. Dia nggak mau, dia harus perfect. Ya, silakan. Nggak mau juga? Nggak mau? Huruf Y-nya mungkin. Huruf Y-nya harus besar kali. Yohanesnya tuh. Oh, Yohane mana ada. Yohanes. Nah, oke. Syukran Ustaz Dani. Geser ke bawah terus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Geser ke bawah Ustaz Dani. Syukran. Geser lagi ke bawah. Assalamualaikum Ustaz Dani. Boleh geser ke bawah? Geser ke bawah Ustaz Dani. Sebentar Ustaz. Oh iya, baik. Oke. Geser ke bawah. Ya, oke. Pelan-pelan. Oke, stop. Syukran, Ustaz Dani. Jazakumullah. Ustazah, tolong dibacakan Yerusalem, tanda bagi 1 Yoh 5:7-8 di dalam sorga, titik-titik di bumi. Fadal Ustazah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Baik, tadi di awal saya bilang, ada nggak ya Trinitas? Ada, ini buktinya, ada. Tapi tidak asli. Gitu. Ada. Tapi tidak asli. Kalau tidak asli itu apa Ustazah? Palsu. Iya. Ada nggak ya Trinitas? Ada. Maka itu tadi saya bilang, kalau pertanyaannya sayembara cuma tunjukkan di mana ayat Trinitas. Oh, saya bisa banyak ayat. Tapi tidak asli. Silakan diblok Ustadz Dani Afan. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Diblok. Para pemirsa, screen capture. 1, 2, 3. Syukran. Oke, naik lagi ke atas Ustaz. Kembali ke yang tadi ayat yang bukan tafsir. Ya, ada lagi? Ada, kenapa enggak? Kan ini sesuai tema, kayak nama tidak lari-lari dari tema, ya kan? Tunjukkan di mana ada. Ada, kayak nama tunjukkan. Matius pasal 28 dan 19. Matius pasal 28 dan 19. Kita enak-enak aja lah, kita nggak bikin susah. Ditanya ada? Ada. Asli apa enggak? Enggak, gitu kan. Silakan Ustazah. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, baik. Sama kayak tadi, tafsiran dan catatan Alkitab. Jadi bukan kayak nama yang tafsir-tafsir ya. Para pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan juga saudaraku Kristen yang menonton ini. Ya, Matius 28 dan 19. Saya selalu ayat konteksnya, ayat tafsiran Bapak Gereja, bukan kayak nama, bukan asumsi, tidak. Geser ke bawah Ustadz Dani, syukran, afwan wasif. Terus ke bawah pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan buru-buru, pelan terus. Yerusalem 1, terus oke, Yerusalem 2. Itu yang bagian dalam nama Bapa Anak. Silakan Ustazah. Yerusalem. Yang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baik. Boleh jadi
Rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Dalam Kis 1.25 ditambah Kis 2 ayat 38 dikatakan tentang membaptis dalam nama Yesus. Kemudian dari itu baptisan agaknya dengan tegas dihubungkan dengan ketiga diri ilahi. Tetapi bagaimanapun juga, duduknya perkara, baptisan memang menghubungkan manusia dengan diri Yesus, Juru Selamat. Tetapi seluruh karya penyelamatan berpangkal pada kasih Bapa dan diselesaikan dengan pencurahan Roh Kudus. Oke, baik. Di atas itu disebutkan. Boleh jadi rumus terperinci ini. Boleh jadi, tolong diblok Ustadz Dani, boleh jadi rumus terperinci terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Sampai situ. Silakan di screen capture. Ayat ini sebelumnya belum ada. Dan baru ada setelah perkembangan dan pengaruh masuk dari pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Jadi sebelumnya tidak ada. Karena di setelah itu dalam Kisah Para Rasul 1:5 dan Kisah Para Rasul 2:38 dikatakan tentang membaptis dalam nama Yesus. Jadi sebelum ayat ini jadi di dalam kitab Matius, sebelumnya semua orang memakai nama Yesus untuk membaptis. Tidak pernah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah ada ayat Trinitas di dalam Matius 28:19 karena orang zaman dulu, para hawariun, para pengikut Yesus, para rasul Yesus dari 12 lalu 72 lalu 120 murid Yesus yang utama tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melainkan membaptis dalam nama Yesus. Ya, sudah jelas ya? Begitu ya. Saya tuliskan satu poin A, yaitu minta tolong ke Ustadz Dani Ratzinger about Matthew. Saya tulis ya supaya jelas. Nanti bisa dikasihin cap 28:19. Tulisnya di Google kosong begini Ustazi. Syukran. Di Google kosong ya. Joseph Ratzinger about Matthew. Joseph Ratzinger. Z ya, Ratzinger ya, betul itu. Joseph Ratzinger about Matthew 28:19. Oke. Carinya yang archive ada. Itu archive ya, sekarang. Supaya lebih mudah. Kalau yang truth seeker itu panjang. Yang archive, Ustadz. Oke, archive. Oke, Matthew. Oke, ya geser aja ke bawah. Op. Ya, itu di situ ada tulisan Catholic Cardinal Joseph Ratzinger di blok sampai ke century, Ustadz. Di blok sampai ke century di bawah. Terus. Ya, century, page 263. Oke. Lalu di blok, di copy, dipindahkan ke Google Translate seperti biasa. Syukran katsiron ya Ustazi. Ya, silakan Ustazah. Kardinal Katolik Joseph Ratzinger, Paus Benedictus 16 ya? Iya. Bentuk dasar dari pengakuan iman kita Matius 28 ayat 19 Trinitas terbentuk selama perjalanan abad kedua dan ketiga sehubungan dengan upacara baptisan. Sejauh tempat asalnya diperhatikan, teks Matius 28 ayat 19 berasal dari kota Roma. Sumber Ratzinger Joseph 1968, pengantar kekristenan Munich, halaman 82-83, Profesor Stuart G. Hall,
mantan ketua sejarah gerejawi di King's College London, Inggris, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Meskipun kata-kata itu tidak digunakan sebagaimana nantinya sebagai formula, tidak semua baptisan cocok dengan aturan ini. Lebih umum dan mungkin lebih kuno adalah yang sederhana dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Praktek ini dikenal di kalangan Marcionites dan Ortodoks. Ini tentu saja menjadi bahan kontroversi di Roma dan Afrika sekitar 254 sebagai anonim Traktat de Rebaptismat tentang baptisan ulang, menunjukkan sumber Hal SC 2011. Doktrin dan praktek di gereja mula-mula, Wib dan Stok penerbit halaman 20-21 Ensiklopedia Katolik. Formula baptisan diubah dari nama Yesus Kristus menjadi kata-kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus oleh gereja Katolik di abad kedua. Ustazah Niru, Ustadz Dani, Ustadz Ipung, dan semuanya. Bukan Kainama yang ngomong ya. Kita harus punya data. Ya, begitu ya. Sudah 2 ayat ya? Sudah 2 ayat ya Ustadz Niru? Yeah. Ustazah Niru ya? Dan dua-duanya bukan ayat sampel ternyata. Oke, para pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan guruku, para puan guruku, Ustadz wal Ustazah. Jadi bagaimana kita harus deal with gitu ya. Bagaimana kita harus bertingkah laku menghadapi iman. Lakum dinukum waliyadin. Aku hanya menyampaikan. Umat Islam sudah mengetahui ini, bilang begitu. Ya, kalau ada orang yang bawa-bawa ini, oh tolong di screen capture ya. Tolong di screen capture ini semua, ya. Dari atas sampai bawah, dari itu yang namanya Joseph Ratzinger, itu bukan orang sembarangan. Dia orang suci. Kenapa? Dia dari kardinal diangkat oleh gereja menjadi paus. Benediktus 16, dan beliau ini manusia suci udah paling suci udah. Dan beliau mengakui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu baru timbul pada abad kedua dan ketiga. Lalu ada seorang profesor, ya, Stuart D. Hall, yang beliau adalah orang besar di kependidikan gereja, ada di King's College di London, di Inggris, bahkan beliau di Amerika juga. Dia bilang enggak ada. Sebelumnya itu hanya pakai dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus Kristus sudah. Yang paling parah, ensiklopedia Katolik sendiri menuliskan, ya, bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini itu, saya jadi saya jadi kayak hati itu diiris-iris gitu ya. Kayak terus dikasih jeruk nipis, sakit sekali ya. Yang bilang ini adalah ensiklopedia Katolik, bukan Kainama. Ya. Bukan Kainama. Dengan formula baptisan ini diubah dari nama Yesus Kristus menjadi kata-kata Bapa, Putra, Kudus oleh gereja Katolik abad kedua. Ya. Kalau kita terusin ayat-ayat lain lebih sakit hati lagi saja. Beneran. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat ya? Soalnya temanya Kainama ditanya. Ayo, sayembara, kata Ustadz Ipung. Tunjukkan di mana. Suara saya bagus ya, nggak putus-putus saja. Aman Ustadz. Aman, alhamdulillah. Ustadz Ipung bilang kasih tema, atau Ayah Sofia kasih tema. Tunjukkan di mana. Saya tunjukkan. Saya hanya mengikuti tema, bukan untuk menyerang, bukan untuk menistakan, bukan untuk menghina, apalagi menodai iman serta kitab suci saudara Kristen Katolik. Ya, demikian ya. Sambung nggak nih? Terusin nggak nih? Terusin dong. Oke dong. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ustaz. Oh, ya, oke, nggak apa-apa. Ya, baca dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah Ya. kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa Iya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas iya. ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Di situ dibilang ya, berfirmanlah Allah, katanya kalau menurut orang Kristen, Allah. Baiklah kita. Ya, kita. Nah, kitanya ini yang dibilang menjadi Trinitas menurut orang Kristen. Itu Trinitas itu. Allah tidak sendiri. Dia bilang, baiklah kita. Ustadz Dani ini agak sebentar. Ini di mana ini ya penjelasannya? Ustadz Dani Google kosong. Genesis 1 tanda bagi 26 Kabat. Wah, ini baru pernah nih Kainama nih. Kainama tuh setiap mulai itu setiap ini pasti lain-lain ya, bodoh amat lah ya. Genesis Pokoknya berapa, saya Ustaz? yang ini aja. Genesis 1 tanda bagi 26 Kabat. Kabat itu tulisannya CHABAD. Kabat. Kabat. CHABAD. CHABAD. Kabat. CHA itu kurang H. Ya, kabat. Ya, enter. Kabat. Dot. Boleh. Oke, boleh kabat. Ini apa lagi Ustadz kayak itu? Iyalah, kan Ustadz saya nggak pernah sekolah. Stop, jangan buru-buru. Stop. Itu di situ ada kotak rasis komentari, lalu show content in. Itu, nah. Di bawah itu. Bereshit, Genesis, chapter 1, kan besar. Lalu di bawahnya ada rasis komentari. Show. Oke. Geser ke bawah, Ustadz. Geser ke bawah. Sampai angka 26, Ustadz. Asik ya. Ini apa lagi nih kabar? Iya kan Kainama nggak pernah sekolah. Kainama cuma nunjukin aja. Kainama bacanya di sini. Dulu bacanya di sini. Oke, coach, sebentar. Oke. Let us make a man. Itu ada tuh. 26 ya. Di bawahnya ada kotak yang berwarna. Terus ada di bawahnya itu ada tulisan let us make a man. Itu di blok sampai dengan wah ini agak panjang. Terus ya situ. Betul sekali. Rabbahnya di bawah, Ustaz. Rabbah 11, 8, 11. Terus sampai 14, 13, Ustaz Ji, Tuan Guru. Iya, oke. Copy, bawa ke Google Translate. Gampang saja. Ini Ustaz kalau naik YouTube aneh-aneh. Iya, supaya orang tahu. Yang bilang Kainama nggak pernah belajar tuh dari mana Kainama tahu Rabbah tuh dari Kabat. Gitu. Silakan Ustaz. Kok hari ini saya puas banget ya. Mari kita menjadikan manusia. Dari sini kita belajar kerendahan hati yang kudus. Terpujilah dia. Karena manusia diciptakan dalam rupa para malaikat. Dan mereka sebentar Ustazah Afwan. Jangan marah. Ulang lagi. Karena manusia diciptakan dalam rupa apa? Dalam rupa malaikat. Ya, sebentar. Screenshot ini khabat ini. Ya. Screenshot. Inilah kebenaran Bible-mu. Para saudaraku Kristen dan Katolik, inilah Bible-mu, bukan Kainama. Bukan tafsir, dan Kainama ini yang kamu bilang dungu ini, ya tidak pernah tafsir apa asumsi. Ini Khabat. Khabat ditulis oleh para rabai. Ya, dan dalam hal ini yang kita baca adalah keterangan tafsir ya, bukan main-main tafsir loh. Kalau di Al-Quran ya, kita tafsir nggak boleh main-main ya Ustaz saya. Yeah. Ini juga kita hormati tafsir, bukan Kainama tafsir, tapi Rashi tulisannya tadi. Rashi. Oh, nah, Rabi itu namanya Rashi. Bukan, Rashi itu singkatan. Hanya orang-orang yang belajar yang tahu Rashi itu singkatan. Yang nggak pernah belajar nggak tahu. Rashi itu ya, Rabai Shlomo Yitzhak disingkat Rashi. Rabai Shlomo Yitzhak. Silahkan dilanjut Ustazah. Dan mereka akan iri padanya. Dia berkonsultasi dengan mereka, dan ketika dia menghakimi raja-raja, dia berkonsultasi dengan rumah tangga surgawinya. Karena begitu kita menemukan tentang Ahab, bahwa Mika berkata kepadanya, 1 Raja-Raja
pasal 22 ayat 19, Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, dan semua tentara surga berdiri di sisinya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Sekarang, apakah kiri atau kanan berlaku untuknya? Melainkan perikop itu berarti malaikat. Ini berdiri di sebelah kanan untuk membela, dan malaikat ini berdiri di sebelah kiri untuk menuntut. Demikian pula Daniel pasal 4 ayat 14, berdasarkan ketetapan malaikat-malaikat yang membinasakan dan oleh firman orang-orang kudus adalah ketetapan. Di sini juga, dia berunding dengan rumah tangga surgawinya. Dia berkata kepada mereka, di antara makhluk surgawi ada beberapa yang serupa denganku. Jika tidak ada yang serupa denganku di antara makhluk-makhluk duniawi, maka akan ada kecemburuan di antara makhluk-makhluk ciptaan. Dari Tanchuma Semot 18, Catch Raba, Kejadian ya, Kejadian Raba 8:11 dan 14:11. syukron kasiran. Jelas ya, sangat jelas ya, terperinci sekali ya Ustaz ya. Iya. Alkitab tidak pernah menuliskan tentang Trinitas. Dan semua hal yang menyangkut Trinitas hanyalah rekayasa buatan dari orang-orang Kristen dan gereja. Ini bukan fitnah, ini bukan menyerang, apalagi menistakan yang berlawanan. Jangan dipotong ya, jangan dipotong para saudara Kristen ya. Ini bukan kainama menghina, menistakan, menodai agama Kristen dengan kitab Injilnya, dengan kitab Alkitabnya, Bible-nya, bukan. Saya hanya membaca, sekali lagi kainama hanya membaca dari apa yang tertulis oleh bapak-bapak gereja. 1 Yohanes 5 ayat 7 palsu. Siapa yang bilang? Bapak gereja. Yang ditulis dalam kitab sucimu, saudaraku Kristen. Tafsiran dan catatan Alkitab. Sekali lagi, tafsiran dan catatan Alkitab dari bapak-bapak gereja. Bukan kainama. Kainama cuma baca. Palsu ayat itu. Tidak asli. Yang kedua, Matius 28 ayat 19. Ayat ini dimasukkan dan dibuat oleh pihak gereja. Ya, tadi makanya itu saya suruh screenshot. Supaya jadi jejak digitalnya kainama dan Hagia Sophia. Lalu sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Ini ayat ketiga ya Ustazah. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga itu Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang dibilang kita itu menurut orang Kristen dan gereja adalah Trinitas. Bukan. Yang di dalam kitab Kejadian ini, kita itu adalah Tuhan, malaikat-malaikatnya, dan namanya Heavenly Council. Sebentar saya tulis. Heavenly. Nanti bisa di Heavenly Council dalam bahasa Inggris. Namanya Heavenly Council. Ya, nanti bisa di riset ya. Heavenly Council. Ya, di sebelah sini juga ditulis tuh ada likeness borrowing. Naik ke atas sedikit Ustadz Dani Afwan keterangannya. Household, terus nanti ada terus ada kok Heavenly Council. Standing right, standing terus to his left right heaven, where Lord stated Mika, terus regarding we find heavenly household, consulted heavenly, terus like angel. Habis ya. Oh, di sini dibilangnya heavenly household. Nggak apa-apa. Heavenly household. Ya. Heavenly household. Tapi kalau di dalam bahasa Alkitabiahnya boleh digedein Ustadz Dani Afwan, jangan marah. Ya, Heavenly Council. Ya, Heavenly Council. Heavenly Council. Atau di dalam bahasa Ibrani Alkitabiahnya Samaritan Hebrew Bible. Sekali lagi, Samaritan Hebrew Bible itu begini. Saya tulis ya, maaf. Maaf, jangan marah.
begini ya kepada orang Kristen. Heavenly Council itu tulisannya dibacanya dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Sekali lagi biar di ini. Kan ini kayak nama yang nggak pernah belajar ya. Kayak nama nggak pernah belajar ya. Ya nanti silakan cari ya. Oke ya, itu. Kok kayak Ustadz kayak nama nggak baca ya kan gue udah tulis, yang baca lu lah. Yang orang-orang Kristen yang bilang kayak nama dungu-dungu itu ya tolol ya. Silakan ya. Itu namanya Heavenly Council. Jadi tidak pernah ada Trinitas. Sebelum manusia diciptakan ada makhluk roh. Ada malaikat, ada Heavenly Council, dan ada roh yang nantinya untuk kemudian menjadi manusia dan para nabi. Ini menurut Tanakh dan Torah. Demikian. Sambung. Ada lagi nggak? Ada lagi? Mau lagi ya? Ustazah ya? Mau dong. Asik. Oke. Kita ke ini adalah yang anak-anak sekolah minggu aja lah. Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 1 dulu coba. Kejadian pasal 18 ayat 1. Coba dibuka deh. Kayak nama paling seneng kalau disuruh terangkan gini, karena semuanya udah ada di sini gitu loh. Kejadian pasal 18 ayat 1. Silakan Ustazah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Baik, berarti kita dari Kejadian 18:1 ini ada orang yang pernah melihat Tuhan begitu ya? Ya Ustazah ya? Yeah. Ya kan? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Berarti ada orang yang pernah melihat Tuhan. Sebentar sebelum kita bahas ini. Tuhan menampakkan diri menurut Bapak Abraham. Berarti ada orang yang pernah melihat Tuhan namanya Abraham. Kejadiannya diganti Yohanes Ustaz Dani. Afwan wa asif. Syukran katsiran jazakallahu khair. Yohanes di bawah. Gantinya Yohanes. Yohanes 1 ayat 18. 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Silakan Ustazah baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang bohong di sini? Di dalam Bible ada dua statement yang berbeda. Tidak mungkin dua statement yang berbeda ini dua-duanya benar. Sekali lagi, ada dua statement dan berbeda total. Bertolak belakang. Kontradik. Kontras. Ya. Tidak mungkin dua statement yang berbeda itu dua-duanya benar. Yang ada adalah salah satunya benar atau dua-duanya salah. Betul? Ya. Jika ada dua statement yang berbeda, maka yang bisa dikenakan kepada dua statement yang berbeda ini adalah salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah. Begitu ya? Gitu ya? Karena kontradik. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, ditulis dalam Yohanes 1:18. Tapi di dalam Kejadian tadi, Ustaz silakan kembali lagi. Afwan, Asif, Syukran, Ustaz. Kejadian 18 ayat 1. Jadi kita balik aja angkanya. Cuma orang-orang yang pernah belajar teologi yang bisa balik-balik ayat gini. Oh, hui. Kok kayaknya kayak nama hari ini pas banget ya? Enggak, biasa aja, santuy. Biasa aja, seperti biasanya. Seperti biasanya, Wallace ya. Kejadian 18 ayat 1. Oke. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, baik. Tuhan ini menampakkan diri dalam bentuk apa? Ayat 2. Ustaz. Kejadian pasal 18 ayat 2. Kejadian pasal 18 ayat 2. Pasal 18 ya ayat 2. Syukran Ustaz. Silakan Ustazah. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini Kainama, tolol katanya. Kainama tuh dungu, dia nggak tahu ini. Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham.
Ketika Bapak Abraham saat itu sedang menunduk. Lalu ketika ia mengangkat mukanya, pelan-pelan nih para pemirsa. Ya, para pemirsa dan pencinta Ayah Sofia Channel. Di Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Waktu Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham, Bapak Abraham lagi nunduk. Lalu dia mengangkat mukanya, gitu ya, ngerti ya? Iya. Tapi yang dia lihat 3 orang. Kainama salah. Malu Kainama, dipermalukan. Trinitas itu. 3 orang, itu Trinitas itu. Ya, itu Trinitas. 3. Tuhan datang, begitu dilihat oleh Bapak Abraham, 3 yang kelihatan. 3 orang, Trinitas. Benarkah demikian? Asik. Mari kita kupas. Mari kita kupas. Ya. Yang Beresit itu diganti, Ustaz. Diganti. Apalagi sih, Ustaz? Kayak iya dong. Kalau setiap naik sama itu kok aneh-aneh, Ustaz. Kayak emang harus aneh. Ya, apa namanya? Sebentar, saya ingat dulu, saya tulis. Aduh, ini puas kayak nama nih. Saya nomor berapa itu? Fekayum, Fekayum, Fekayum dan salat. Oke, Ustazi, ini. Ustazi ketik ini di Google kosong. Ini diganti Ustaz. Iya. Oke, ini nih. Afwan, jangan marah. Bafa Metzi ya, 86B. Oke. Oke, itu yang Mbak. Iya, screenshot. Oke. Sebentar. Baik. Oke, sebentar Ustadz Dani. Itu ada tulisan 86B di garis bawah, lalu huruf Hebrew. Di sebelah kanannya kan ada angka 1 ya. Sebelah kanan tuh angka 1 kecil. Cari sampai angka 20 Ustazi. Afwan, jangan marah. Cari sampai angka 20. Oke, sudah. Bahasa Inggrisnya di blok, lalu dibawa ke Google Translate. Iya, di copy. Ya. Alhamdulillah, saya malam ini senang banget Ustadz Ipung cari tema tuh. Saya baca ya, Ustaz. Asik banget. Iya boleh. Saya kan juga mau minta tolong sama Ustazah. Ada Ustazah. Gemara melanjutkan, siapa ketiga pria ini? Mereka adalah malaikat. Oke, stop dulu. Siapa ketiga pria ini? Ya, menurut yang punya kitab, bukan menurut Kainama. Siapa dia? Gemara. Bava Metsia. Rabai besar Judaism dan dihormati sampai detik ini. Dia yang punya kuasa, dia yang punya otoritas untuk mentafsirkan Torah. Sekali lagi, orang-orang seperti Rabai ini adalah orang-orang yang punya otoritas, punya kuasa untuk mentafsirkan Torah, bukan orang Kristen. Ya, jadi ini yang kita tampilkan. Silakan Ustazah dilanjutkan min fadlik. Gemara melanjutkan, siapa ketiga pria ini? Mereka adalah malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael yang datang untuk mengumumkan kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang putra. Rafael yang datang untuk menyembuhkan Abraham setelah disunat. Dan Jibril yang pergi untuk menggulingkan Sodom. Gemara bertanya, tetapi ada tertulis, dan kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Kejadian pasal 19 ayat 1. Gemara menjawab bahwa Mikael pergi bersama Gabriel ke Sodom untuk menyelamatkan Lot. Gemara mencatat, bahasanya juga tepat, seperti ada tertulis, dan dia menjungkir balikan kota-kota itu. Kejadian pasal 19 ayat 25. Dan tidak tertulis, mereka menjungkir balikan kota-kota itu. Simpulkan darinya bahwa hanya satu malaikat yang menjungkir balikan Sodom. Mute, Ustaz.
Ustadz suaranya mute, mohon maaf. Suaranya tidak terdengar, Ustadz. Oh iya, baik. Afwan. Ustadz Ya. Zaniru, terima kasih banyak sudah dibacakan. Aku mau minta tolong, gimana caranya Ustadz Dani supaya ini nih bisa di screen capture sama yang tadi tuh. Gimana caranya oleh para pemirsa ya? Oke. Pakai yang bawah. Ya. Oke ya. Silahkan di screen capture para pemirsa, para muslimin wal muslimah rahimakumullah. Oh enggak, kalau enggak yang itu aja tunjukin Bapak Metsianya. Bapak Metsianya ditunjukin, nanti para pemirsa yang translate ya. Translate. Oke. Di screen capture Bapak Metsia 86B nomor 20 atau paragraf 20. Sekali lagi, Bapak Metsia 86B paragraf ke-20, 1, 2, 3, 4, 5. Syukran. Ya. Tidak ada Trinitas. Tulisan tentang Trinitas itu tidak pernah terbukti kebenaran. Mau lagi enggak ayatnya? Boleh. Ayatnya banyak, tapi tetap aja nanti kita ketemu nanti orang Kristen tambah sakit hati, Ustazah. Ya, tambah sakit hati. Nggak apa-apa deh, tambahin satu lagi. Ustadz K, asik. Ustadz K, boleh nggak tambahin satu lagi? Boleh. Mau nggak satu lagi, Ustazah? Oh, sangat mau. Mau. Oh, baik. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, silakan. Kainama nggak tahu. Kejadian pasal 1 ayat 1 itu kejadian, sekali lagi, maaf. Kainama tuh tolol, dungu, nggak tahu bahwa Trinitas, bahkan di kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu Trinitas. Kainama tolol, dungu. Baik, kita buktikan yuk. Silakan saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, 1, pegang. Allah, katanya. Itu Allah. Ayat 2, Ustadz Dani, Sukron. Ya, silakan Ustazah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah atau Roh Kudus. 2, ayat 3, Ustaz. Syukran. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 3, berfirmanlah. Firman. Ayat 1 Allah, ayat 2 Roh Kudus atau Roh Allah, ayat 3 firman. Trinitas itu. Tapi benar enggak? Ya Allah. Aduh, saya jadi enggak enak nih Ustaz. Beneran. Oke. Kembali dulu ke ayat 2 Ustaz. Afwan. Kembali ke ayat 2. Ya. Ya. Kembali ke ayat 2. Kita kalau Allahnya udah jelas ya, Allah itu ada. Kembali ke Kejadian 1 ayat 2. Udah. Geser ke bawah, Ustadz Dani, Sukron, Afwan. Maafkan aku, minta tolong geser ke bawah, pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut dong. Dia mah kayak motor NMAX. Oke, stop. Oke, yang enggak, yang ada nomor-nomor itu biasa Ustadz Dani. Yang ada nomor concordance, baik. Sukron, Ustadz Dani. 07307. 07307. Oh, bukan Elohim, sebelahnya. 07, roh. Dan roh. Samudra. Syukran. Ya. Oke. Oke, ke bawah geser. Oke. Definisi, Ustadz Afwan. Oke. Itu ada nomor 1 supaya nggak panjang-panjang. Ya. Sampai 1B5 aja lah. Supaya nggak, apa udah. Sampai 1B5 ya. Syukran. Syukran Ustaz. Kopi pindahkan. Biasa. Apakah benar ini Trinitas? Silakan Ustazah. Artinya definisi angin, nafas, pikiran, roh, nafas, angin, surga, seperempat angin, nafas udara, gas, sia-sia,
Benda kosong. Baik. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Para saudaraku yang aku sayangi dan aku hormati, Kristen dan Katolik yang selalu memakai ayat ini untuk ngobrol sama apologet Kristen. Ayat 1 jelas Elohim. Bereshit bara. Ini dengerin ini bahasa aslinya. Bereshit bara. Aduh, gimana sih? Bereshit bara. Saya baca dulu lah supaya enggak inilah puyeng kita. Bereshit bara. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Sekali lagi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Itu bahasa Ibraninya. Lihat dong. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Itu jelas Elohim 1. Nah, ayat 2 ayat 3 tidak ada hubungan dengan Roh Kudus, firman, apalagi Trinitas, tidak ada. Karena di ayat 2 disebutkan haaretz hayeta. Saya baca ini. Maaf, tolong digedein. Tolong digedein, Ustaz. Ustaz, afwan. Ya. Ini ya. Nah. Ana baca ini ya. Saya bacain ya, pelan-pelan ya. Saya bacain dari yang pertama. Supaya ke sini, supaya orang lihat. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Yang 2. Ve haaretz hayetah tofu febohu ve hasheh al penei. Apa itu? Hehot ya apa? Tehom ve ruah Elohim. Veruah Elohim. Veruah Elohim medahafet al penai hamayim. Itu bacanya ya. Kayak nama nih yang dibilang nggak bisa, yang tolol ya. Saya bacain pelan-pelan lagi. Udah terlalu lama. Saya bacain aja ya. Ya. Vehaaret hayetah tofu fabohu vehosheh alpenei tehom veruah Elohim meda hefet alpenei hamayim. Ini bacanya. Ya, yuk kita baca sama-sama ya orang Kristen. Jangan cuma bilang tolol dungu. Baca ini aja kagak bisa antum. Aduh, gimana ya? Ruah Elohim dalam Kejadian 1 ayat 2 artinya breath. Nafas. Yang seperti angin. Di atas Syamaim. Kalau surga Hasyamayim. Kalau air Maim. Dia bukan tentang Trinitas. Oke? Tidak ada Trinitas. Ayat ketiga. Saya bacain lagi dari sini. Ayat ketiga. Ustadz apa-apaan sih? Iya dong. Ini lagi lagi show off. Ayat ketiga. Fayomer Elohim Yehi. Fayehi or. Itu ayat ketiganya cuma segitu. Saya bacain. Ustadz boleh ya. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga saya bacakan ya. Fayomer Elohim Yehi or. Fayehi or. Fayomer Elohim Yehi or. Fayehi or. Tidak ada Trinitas. Oke. Ayatnya saya rasa cukup ya Ustazah. Karena masih banyak juga nanti ujung-ujungnya begitu juga gitu. Ya. Penyangkalannya bukan dari Kainama atau umat Islam, tapi penyangkalannya dari Bible sendiri. Sudah berapa menit Ustazah? 1 jam. Oh, 1 jam. Baik. Lalu apa itu sebagai penutup? Lalu apa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus? Benar nggak? Ya. Ya kan? Lalu apa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus? Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah tulisan dari seorang
yang namanya sebentar. Sebentar ya. Ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Yang pertama Philo dari Alexandria. Sekali lagi nanti di screen direkam ya. Philo dari Alexandria antara tahun 20 Masehi sampai 50 Masehi. Segitu ya. Namanya Philo dari Alexandria. Yang kedua itu adalah sebentar. Saya nggak boleh salah. Philo lalu Tertullian. Tertullianus, Bapak Gereja. Lalu yang ketiga, Tatian. Jadi sumber Trinitas itu dari mana? Dari 3 orang ini. Bukan dari Bible. Tidak pernah Bible menuliskan Trinitas. Kita sudah buktikan. Ya. Ketik Ustadz Dani minta tolong sebagai penutup. Dari mana itu datangnya? Kan kita sudah cross check Ustadz K. Ayat ini ternyata palsu. Ayat ini ternyata dibuat oleh gereja. Ayat ini artinya ternyata bukan Trinitas, Bapa Putra Roh Kudus, bukan. Ya, ternyata artinya adalah yang Bapa tadi, Bapa Metsia. 3 itu adalah Mikael, Rafael, Gabriel. Lalu tadi terakhir Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ternyata breath, ternyata nafas. Lalu ternyata Vayomer, Elohim, Yehior, Vayehior. Bukan ini. Nanti para tuan guruku di screenshot ya, di screenshot. Tidak ada Trinitas. Jadi di mana itu adanya? Saya mau bilang bahwa dengan segala rasa hormat, saudaraku Kristen dan Katolik yang aku sayangi dan aku hormati ya, antum itu bukanlah pengikut Yesus. Ketika antum bilang bahwa saya punya kitab suci namanya Bible. Karena tidak ada Trinitas dalam Bible yang adalah dasar dari konsep iman Anda. Tidak pernah ada Trinitas, tidak pernah ada. Tertulis ada, tapi ternyata palsu gitu loh. Itu 1 Yohanes. Tertulis ada, tapi ternyata itu dibuat oleh gereja. Matius 28 ayat 19. Tertulis ada, tapi ternyata itu bukan Trinitas. Kejadian. Justru Anda itu, kenapa saya berani bilang, Anda kalau saudaraku yang aku hormati sampai sekarang, ini tidak mempengaruhi penghormatan umat Islam kepada warga negara Republik Indonesia yang Kristen Katolik ya, Ustaz saya, untuk supaya kita lebih menghormati mereka, karena kita tahu sebetulnya mereka bukan pengikut Nabi Isa atau Yesus Kristus, bukan. Mereka mengikuti apa? Bahkan mereka tidak mengikuti saudaraku yang aku sayang, ulang-ulang terus nggak apa-apa. Yang aku sayang, aku hormati Kristen dan Katolik itu mengikuti Injil yang selain Bible yang dia pegang. Oke? Saudaraku Kristen punya dasar pemahaman dogmatis. Sekali lagi, pelan-pelan banget ini harus hati-hati. Agar jelas ini ilmiah dan bukan melanggar pasal 156A. Saudaraku Kristen dan Katolik memegang Trinitas sebagai dasar dogmatis konsep iman kekristenan dari Injil ini. Namanya Injil Didake. Ketik. Nah, ini sebagai penutup. Injil Didake. Waduh, ini apa lagi Ustaz? Kayak baru ya Ustaz saya. Yeah. Ini belum pernah dibuka ya. Di mana-mana tempat kayak nama belum buka. Itu Didake aja. Wikipedia bahasa Indonesia boleh. Silakan dibacakan Ustazah.
Didake atau ajaran-ajaran Rasul adalah nama yang umum diberikan kepada sebuah risalah Kristen awal yang diduga berasal dari suatu masa pada 3 abad pertama sejarah gereja, yang memuat pengajaran untuk komunitas-komunitas Kristen. Teksnya sendiri kemungkinan merupakan katekismus tertulis pertama dengan 3 bagian utama yang membahas pengajaran Kristen, ritual-ritual seperti baptisan dan ekaristi, serta organisasi gereja. Didache dianggap oleh sebagian bapak gereja sebagai bagian dari perjanjian baru dan oleh sebagian lainnya ditolak karena isinya diragukan, sehingga akhirnya tidak diterima ke dalam kanon, kecuali Gereja Ortodoks Ethiopia yang menerimanya dalam kanon yang lebih luas. Penemuan naskah ini pada akhir abad ke-19 menimbulkan gema yang hebat di kalangan ilmiah gereja, sebab sarjana-sarjana patristik telah mengetahui keberadaan apa yang disebut ajaran rasul-rasul. Namun mereka tidak pernah menemukan satu pun petunjuk tentangnya sampai penemuan tersebut. Oke, syukran. Para pemirsa, syukran Ustazah Niru, syukran Ustadz Dani. Malam ini pertama kali baru dibuka ya. Sebetulnya Trinitas itu oleh saudara kita yang tersayang yang kita hormati, Kristen dan Katolik, itu mengikuti Injil apa? Karena di Injil tidak ada. Dan di dalam kitab Tanakh tidak ada. Di dalam Gospel tidak ada. Di dalam Tanakh apalagi tidak ada. Dia ikut Injil yang mana? Ini nama Injilnya. Tolong di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Didake kita baca itu di dalam kurung. Diduga. Sekali lagi tuh. Didake dalam kurung itu. Ya, yang diduga. Dugaan. Ini tidak tahu Injil dari mana. Yang diduga berasal dari suatu masa pada 3 abad pertama sejarah gereja. Ini pun dugaan. Dugaannya apa? Bahwa Didake ini adalah Injil dari abad ketiga atau tahun 300 Masehi. 300 tahun setelah Kristus diangkat oleh Allah ke langit. Isa ibnu Maryam, Isa al-Masihu diangkat Allah, diselamatkan dari salib dan kematian ke langit. Ini nongol baru nih. Itu pun diduga. Padahal udah 300 tahun. Diduga. Coba baca. Silakan di screenshot. Lalu di bagian bawah itu ditulis penemuan naskah ini pada akhir abad 19, kawan. Yang menimbulkan gema yang hebat. Jadi pertentangan. Ya. Padahal di dalam baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ke-8 bilang, Didake dianggap oleh sebagian Bapak Gereja sebagai bagian dari perjanjian baru. Ya. Jadi Anda sekarang Kristen dan Katolik, Anda tidak pernah mengikuti kitab gospel, Anda apalagi mengikuti Tanakh. Yang Anda gabungkan, tempelkan itu sebagai kitab suci Anda. Tidak pernah. Anda mengikuti ini. Apa dasarnya? Karena Trinitas adanya di Didake. Kainama ngaco, kainama tolol, dungu, menghina, memfitnah, menyerang. Tidak. Trinitas tidak ada di mana-mana. Di Gospel dan Tanakh. Tidak ada. Adanya di mana? Di Didake. Dan ini adalah Injilmu sebetulnya. Tapi orang Islam sampai sekarang tidak dikasih tahu bahwa engkau berpegang kepada Didake, bukan kepada Gospel yang sekarang. Salah kainama, tolol, dungu. Mana dasarnya? Itu lihat isi kitab Didake. Yuk kita geser ke bawah yuk. Kita geser ke bawah yuk. Oke. Ya, pasal 1, bagian 1, silakan Ustazah. Injil Didake berisi, silakan Ustazah. Injil Didake berisi 16 pasal yang umumnya dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian 1, pasal 1 sampai 6, perilaku orang Kristen, 2 jalan. Bagian 2, pasal 7 sampai 10, bagian liturgi atau ritual, berisi ajaran-ajaran yaitu pasal 7, pembaptisan,
Pasal 8, puasa dan doa. Pasal 9 dan 10, perjamuan ekaristi dan memotong-motong roti. Pasal 10 dan 11, hierarki gereja. Bagian 3, pasal 11 sampai 15, mengenai pelayanan dan para rasul yang berkeliling. Bagian 4, pasal 16, menunggu kedatangan Tuhan. Itu. Ini Kristen bener nih. Bener nggak Ustazah? Iya. Kristen yang sekarang itu ini. Jadi kalau ada dogma Kristen yang sekarang dicari ke gospel, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Tidak akan. Karena semuanya berasal dari Injil Didache. Ketik Ustadz Dani sebagai penutup. Google kosong, Didache itu, spasi 7, tanda bagi 1. Yang mana ya? Boleh lah. Ya, silakan Ustadz. Boleh. Boleh Ustadz. Nah, ini pasal 1. Geser sampai pasal 7 Ustadz. Afwan. Oke, stop. 7 tuh. 7. Nah, ayat 1 sampai ayat 7 di blok. Ya, bawa ke Google Translate. Saudaraku, screen capture. Jangan lupa apa yang Kainama tampilkan, screen capture ya. Silakan Ustazah. Baik. Maaf Ustaz, tadi ada yang bicara ada tidak terdengar suaranya. Kalau sekarang suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar, Ustazah, terdengar. Alhamdulillah. Baik. Ya. Ayat pertama. Tetapi tentang baptisan, demikianlah kamu harus membaptis. Setelah terlebih dahulu mengucapkan semuanya ini, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam air hidup yang mengalir. Tetapi, jika engkau tidak memiliki air hidup, baptislah dengan air lain. Dan jika kamu tidak mampu dalam dingin, maka dalam hangat. Tetapi, jika kamu tidak memiliki keduanya, maka tuangkanlah air ke atas kepala 3 kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi sebelum baptisan, hendaklah dia membaptis dan dia yang dibaptis berpuasa, dan juga setiap orang lain yang mampu. Dan orang yang dibaptis harus berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya, ngerti ya? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak ada dalam gospel dan tanah. Sekali lagi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Trinitas tidak ada dalam gospel dan tanah. Yang ada dalam Injilmu yang kamu tidak pernah cerita sama orang Islam. Namanya Injil Didache. Demikian Ustazah. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz Kainama pemenang sayembara bikin kaget. Mana hadiahnya, mana? Tunjukkan di mana Bible menyampaikan Trinitas memang ada, tapi itu tidak asli. Begitu ya Ustadz? Iya. Dan sudah diulas tadi dan itu ternyata memang palsu begitu. Dan memang tidak ada ungkapan seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Pencerahannya sangat luar biasa sekali. Apalagi untuk ilmu yang baru ini tadi ada kitab Didache. Ya. Itu namanya bukan kitab, Injil. Iya. Injil Didache. Injil Didache. Ya. Baik. Ya. Dan itu sebenarnya yang dianut oleh umat Kristiani ya Ustaz? Iya. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Karena kalau orang Kristen dipadankan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka di dalamnya ajaran Yesus hanya satu. Yang kita baca waktu itu loh, Ustazah. Ya kan? Fa'ajaba Isa, wasiati, ya, Maulana, ilahuna huwa, Allahu ahad. Benar nggak yang kita baca tuh? Ya.
Asyati ilahuna huwa Allahu ahad. Mereka akan tabrakan. Nggak pernah kena. Ya, tentang liturgi atau tata ibadah, tabrakan semua. Karena kita baca juga fi yaumi waktu itu ya. Fi yaumi, lalu ada Isa ke ilal jabali, lalu dia bisolati ilallah. Betul ya? Ya. Tabrakan, pasti tabrakan. Kalau kekristenan, tata ibadahnya atau dasar iman Kristen sekarang mengacu kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tabrakan. Yang cocok di mana? Saya kasih tahu Injilnya yang cocok. Apa? Didaki. Ini baru pertama kali saya rasa di dunia, Ustazah. Alhamdulillah. Demikian. Dan sudah buka kartu ini, Ustaz Ahmad Kainama. Terima kasih banyak. Iya, syukran. Wa'alaikum. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kembali kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Kainama yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat terkait Bible menyampaikan Trinitas. Gitu. Ya. Kalau ingin tahu penjelasannya, tonton dari awal sampai akhir. Iya. Itu biasanya bahasanya Ustadz Kainama. Baik Ustadz. Iya, jangan di skip ya. Alhamdulillah. Mungkin ada penutup dari Ustadz Ahmad Kainama? Baik, bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kristologi bukanlah alat untuk memecah belah. Kristologi dalam pemahaman yang kontekstual serta berdasarkan data pilot sebetulnya memang untuk membukakan pengetahuan muslimin dan muslimah, terutama di Republik Indonesia ini, terhadap iman saudaranya Kristen dan Katolik. Jangan potong-potong. Ya. Sekali lagi, Kristologi bukan alat pemecah belah, menghakimi, apalagi menyalah-nyalakan saudara kita Kristen dan Katolik, bukan. Tapi Kristologi adalah alat. Kristologi yang benar ya. Kristologi yang berdasarkan data valid dan pemahaman ilmiah ya, kristologinya harus bagus. Struktural ya, penyampai kristologi, lihat aja. Dia pernah belajar Bible atau enggak? Dia pernah belajar teologi atau enggak? Gampang aja. Kalau Kainama orang udah bilang enggak pernah belajar. Dan saya iyakan itu. Saya memang udah terserah orang Kristen aja bilang, saya enggak pernah belajar ya enggak apa-apa. Tapi lihat cara penyampaian kristologi dalam paparan, lihat kalau dia terstruktur atau struktural serta comprehend, maka orang itu pernah belajar. Tapi kalau enggak, isinya cuma maki-maki, menjelek-jelekkan agama Kristen, tinggalkan orang itu. Ya, karena itu bukan kristologi. Kristologi bukan untuk itu. Kristologi untuk merajut toleransi yang proporsional. Sekali lagi, kristologi untuk merajut toleransi yang proporsional di negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Kainama mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang salah. Ya, doakan Kainama, doakan Ayah Sofia juga, Ustazah Niru, Ustadz Dani, syukran katsiran, jazakallahu khair. Dan semua ustadzku di Ayah Sofia, Ustadz Ipung bersama keluarga, dan semua ustadz wal ustazah. Allah sayang, Allah berkahi. Para pemirsa dan pencinta Ayah Sofia Channel, Allah sayang, Allah berkahi. Diberikan rahmah, rizki, serta kesehatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maafkan Kainama, doakan Kainama. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Kainama yang telah memberikan ilmu kristologi terkait tema yang kita usung pada malam hari ini, yakni sayembara bikin kaget. Tunjukkan di mana Bible menyampaikan Trinitas. Dan sudah terjawab ya. Jadi jika ingin tahu jawabannya, tonton dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong, jangan dicomot-comot, begitu. Itu bahasa Ustadz Ahmad Kainama. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat Ayah Sofia yang sudah menonton live streaming kita pada malam hari ini, setia menonton dari awal hingga akhir.
Tetap pantau terus YouTube channel Mu'alaf Center Ayah Sofia. Kita akan mengadakan live streaming rutin pekanan bersama Ustadz Ahmad Kainama insyaallah. Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.